Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi sejarah Al-Quran pada bab 9 serta penutup. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai unifikasi bacaan Al-Quran, dan poinnya yang pertama yaitu asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bahwasannya salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran atau parielectionis adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni skriptoi depiktika yang tidak memiliki sebuah tanda-tanda vokal dan titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin adanya teks Al-Quran. Serta dikemukakan juga oleh Al-Zairi Ibnu Abi Asim. Beliau pernah mengungkapkan bahwasannya pandangan sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah atau 7 tradisi bacaan di luarnya adalah di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam pada para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari adanya teks bacaan Al-Quran. Selain itu, karena salinan-salinan mushaf masyarakat di tiap wilayah itu mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuaian dengan teks umat Utsmani. Yang selanjutnya adapun unifikasi bacaan Al-Quran. Sebagaimana juga telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwasannya sejumlah otoritas Sunni telah mengklaim 7 qiraah di atas sebagai sebuah mutawatir, yakni memproses transmisinya yang merupakan salah satu kriteria penerimaan kebahasaan bacaan. Nah, pandangan tersebut bisa didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yakni yang pertama yaitu terdapat sesuatu konsensus atau ijma para sarjana muslim dari masa yang sangat awal hingga masa kini tentang kemutawatirannya. Dan yang kedua, perhatian penuh yang diberikan pada sahabat Nabi dan generasi muslim berikutnya kepada Al-Quran, serta sangat pasti mencakup terputusan transmisinya bacaan. Yang ketiga, jika 7 bacaan itu tidak ditransmisikan secara mutawatir, maka ada pun sebab akibatnya yaitu tidak dapat dipandang dan telah ditransmisikan secara berkesinambungan mutawatir. Dan yang keempat, jika bacaan-bacaan tersebut dipandang sebagai mutawatir, maka hal yang bisa diterapkan pada beberapa terma atau ketentuan Al-Quran seperti Malik dan Malik yang akan membawa sebuah konsekuensi bahwa penerimaan salah satunya sebagai bacaan yang tepat akan merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak berdasar. Namun di sini juga adapun masalah kontroversialnya yang terkait kemutawatiran yang mengenai pembahasan qiraah 7 ini. Adapun dudukannya dengan menelaah secara ringkas dengan karir ketujuh imam qiraah tersebut dan orang-orang yang meriwayatkannya dari mereka, yakni yang pertama Nafi, yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Ibnu Amr, yang keempat Abu Umar, dan kelima Asim, keenam Hamzah, dan yang terakhir adalah Al-Kisai. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran yang dimotori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan atau penghujung abad ketiga Hijriah sampai 9 dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab yang digunakan untuk menyalin Al-Quran, dan permulaan abad keempat sampai ke-10 dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid mencapai titik kulminasi dengan dipublikasikannya Al-Quran secara edisi Mesir pada tahun 1923. Nah, di sini edisi Mesir ini seperti dapat kita lihat telah berhasil menciptakan sebuah keseragaman yang hampir bersifat absolut dalam teks dan bacaan Al-Quran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penutup dari sejarah teks Al-Quran ini, yang dimana Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejahteraan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merespon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Di sini situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perbuatan kekuasaan antara Persia dan Bizantium yang dalam kenyataannya memiliki sebuah relevansi nyata terhadap orang-orang Arab.
yang dimana ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran. Nah, kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius di Jazirah Arab dan memberikan sebuah respon melalui ajaran-ajarannya yang sangat bersifat universal. Namun, karir kenabian Nabi Muhammad pun selama 23 tahun sampai 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah memperlihatkan dengan secara gamblang hal tersebut sejak awal yang mendaku asal-usul ilahinya. Sejumlah kitab suci itu memperkenalkan diri seperti Quran, kitab zikir, Tanjil, dan lainnya dengan menjelaskan asal-usul ilahiyahnya. Sekalipun demikian, adapun para penentang kontemporer Nabi atau berdasarkan kemiripan Al-Quran dengan ungkapan kahin, syair, dan lainnya, dan menduga sumber inspirasi Al-Quran berasal dari ruh jahat atau kekuatan setaniah. Namun, para oposan Nabi lebih jauh bahkan memandang Al-Quran sebagai rekayasa imajinasi kreatifnya, baik tanpa atau dengan bantuan manusia lain yang diduga dengan melatar belakangi Yahudi atau Kristen. Al-Quran di sini merekam seluruh tantangan yang diajukan oposan kontemporer Nabi itu, menyanggahnya sembari menegaskan asal-usul ilahinya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.